terkait bagian kedua IT potensial, yaitu terkait untuk IT role and IT position, yaitu kita harus menentukan peran yang akan diambil alih oleh IT. Nah, fungsi IT seperti apa yang diinginkan? Nah, di sini itu yang pertama ada yang fungsi following, yaitu bereaksi dan menyampaikan kebutuhan bisnis dengan handal dan konsisten. Lalu juga ada fungsi enabling, yaitu memprediksi, menentukan prioritas, dan menjalankan kebutuhan bisnis, serta ada fungsi leading, di mana itu selaras, berpengalaman, berencana, memimpin, dan menciptakan kesempatan bisnis. Nah, bagaimanakah menentukan posisi IT sekarang dan di masa depan? Nah, untuk mengartikulasikan strategi bisnis, maka diperlukan pemahaman dan ketetapan mengenai pengaruh yang ingin diberikan kepada bisnis. Nah, ini ada terkait dengan board relationship. Akan seperti apa hubungan manajemen IT dengan dewan pengurus? Apakah aktif, atau sebagai pemain kunci, atau hanya sebagai supporting? Lalu terkait dengan delivering the strategy. Apa peranan IT dalam menjalankan strategi bisnis itu? Antara following, enabling, atau leading? Lalu terkait dengan kekuasaan dan pengaruh. Nah, pengaruh apa yang dimiliki IT dalam bisnis? Bagaimana pengaruh dan kekuatan akan diperoleh? Dan terkait dengan pilihan strategi baru. Nah, apa peranan IT dalam menciptakan strategi baru di masa depan? Apakah sebagai reliability, atau sebagai adding value, atau lain-lainnya? Nah, untuk itu, harus ada pemeriksaan kesehatan IT terkait dengan seberapa sehat fungsi IT dalam menselaraskan diri dengan strategi bisnis dan di manakah diperlukannya pengembangan. Nah, lalu ada dilakukan yang namanya tes user acceptance dan tes kesesuaian IT dengan strategi bisnis. Nah, nanti akan dihasilkan di manakah posisi IT saat ini. Nah, apakah itu ada di posisi enhance atau healthy, atau di posisi simplify dan relaunch, atau di relaunch saja. Nah, ini kadarnya dari low to high to user acceptance, dan ini dari kiri ke kanan untuk dari low to high-nya untuk fit with the strategy. Nah, lalu terkait dengan menilai user acceptance, yaitu seberapa kuat hubungan user dengan bisnis dan bagaimana IT itu dipandang. Nah, apakah user itu memiliki kedudukan dalam dewan, bagian dari tim pengembang strategi, atau dilibatkan dari awal dalam proyek besar dan program pengembangan produk baru perusahaan, atau menjalankan proyek bersama-sama bagian lain, terutama marketing, operasional, dan keuangan, atau user itu merasa keberhasilan user dilaporkan secara luas, secara positif ke seluruh bagian perusahaan, atau user dipandang sebagai rekan bisnis dan nilai user yang diberikan dalam pengambilan keputusan dihargai, dan apakah user dikenal karena kehandalan dan respon sistem, proyek, dan delivery. Nah, bagaimana kita menilai kesesuaian IT dengan strategi bisnis? Yang pertama adalah dengan cara menilai performansi fungsi IT. Nah, apakah fungsi IT itu mengerti peran mereka dan mempunyai kapabilitas dalam hal berikut, yaitu terkait dengan keunggulan kompetitif dan pertumbuhan bisnis, lalu ada peningkatan produktivitas, lalu ada transformasi bisnis, ada keefektifan dan keefisienan proses organisasi dalam sistem IT. Nah, bagaimanakah tindakan yang diperlukan untuk menuju sasaran tersebut? Nah, kesimpulannya, apa yang harus dilakukan oleh IT? Itu adalah pertanyaannya, dan apa yang harus di-deliver oleh IT? Dan apa yang harus dibangun agar dapat mendeliver seperti yang dimaksud pada 2 poin ini. Nah, ini terkait harus ada user acceptance dan fit with the strategy, di mana tindakan yang harus diperlukan itu adalah untuk membuat sebuah layanan IT yang healthy, di mana sama-sama memiliki prioritas tinggi antara kebutuhan user dengan strategi perusahaan.